Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kepada seluruh anggota Fatayat dan seluruh pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberi kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ibadah. Sholawat ma'assalam mari kita sanjungkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan kami dari PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh anggota Fatayat, seluruh warga Nahdlatul Ulama, warga Demak dimanapun berada. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang baik di bulan yang baik ini. Selama 1 bulan ke depan kami akan membersamai panjenengan semua dalam acara ceramah Ramadan PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak yang ditayangkan setiap Selasa dan Jumat di media sosial PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak di bawah ini. Tetap stay tune dan semoga manfaat dan berkah untuk kita semua. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini disebutkan tentang kewajiban orang-orang yang beriman untuk berpuasa tanpa disebutkan siapa yang mewajibkan. Hal ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya dan betapa bermanfaatnya puasa bagi kita semua. Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa itu kepada hambanya, maka hambanya yang akan mewajibkan puasa itu pada dirinya sendiri. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa setiap amal yang baik, amal yang sholih akan diberi pahala Allah secara berlipat ganda dari 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi pahalanya. Orang-orang yang berpuasa itu menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh karena aku. Seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, membagi orang yang berpuasa ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, puasa am. Puasa am ini dikerjakan oleh orang awam sesuai dengan definisi puasa secara syariat, yaitu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus ini dilakukan oleh orang-orang yang sholih. Mereka tidak hanya melaksanakan puasa sebagaimana puasa orang awam,
tetapi mereka benar-benar menahan diri dari dosa. Mereka mempuasakan matanya, pipinya, hidungnya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Di dalam sebuah hadis riwayat Dailami disebutkan ada 5 hal yang ketika 5 hal itu dilakukan maka pahala puasanya itu akan gugur. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah menggunjing orang lain. Yang kedua adalah mengadu domba. Yang ketiga adalah berdusta. Yang keempat adalah memandang orang lain dengan syahwat. Yang kelima adalah bersumpah palsu. Dan orang-orang dalam kategori puasa khusus ini tentu saja akan menghindari 5 hal ini. Sehingga puasa itu tidak hanya menggugurkan kewajiban secara syariat, tetapi benar-benar dilakukan dalam rangka untuk menggapai tujuannya, yaitu menjadi orang yang takwa. Yang ketiga adalah puasa khusus. Nah, puasa ini biasanya dilakukan oleh para nabi, para rasul, para wali. Jadi mereka tidak hanya berpuasa seperti puasa khusus, tetapi mereka benar-benar berpuasa secara kualitas yang paling nomor 1. Mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Bahkan ketika mereka mengingat-Nya, maka menurut mereka hal ini adalah menghindarkan mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa di bulan Ramadan ini kesalehan orang-orang yang berpuasa akan meningkat dengan tajam, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Kami membagi orang-orang yang berpuasa ini kesolehannya ada 2 dimensi kesolehan. Yang pertama adalah dimensi kesolehan individual. Yang kedua adalah dimensi kesolehan sosial. Apa dimensi kesolehan individual ini? Adalah hubungan intim seorang hamba kepada Rohnya. Bagaimana mereka takut kehilangan momentum-momentum Ramadan. Bagaimana mereka ingin meningkatkan kualitas puasa mereka. Bagaimana mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah dimensi kesolehan sosial. Apakah Ramadan ini bisa membentuk seseorang menjadi orang yang soleh secara sosial? Apa buktinya? Buktinya yang pertama, Allah mewajibkan hambanya yang berpuasa menahan diri dari makan dan minum. Dengan seseorang bisa menahan diri dari makan dan minum, tentu merasakan penderitaannya ketika dalam kondisi lapar dan dahaga, sehingga menimbulkan kepekaan sosial mereka kepada orang lain. Oh, begini rasanya saudara-saudara saya yang tidak bisa makan dan minum. Yang kedua adalah Ramadan ini mengajarkan orang untuk lebih rajin berderma, lebih banyak bersedekah dan berinfak. Sesuai contoh Nabi dalam suatu riwayat hadis bahwa Nabi berderma, Nabi bersedekah sangat banyak sekali ketika bulan Ramadan. Bahkan kencangnya digambarkan melebihi kencangnya angin barat. Pemirsa yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Demak ini tertimpa bencana musibah banjir. Beberapa kecamatan terdampak banjir, ada yang parah sekali dan ada yang juga yang cukup parah. Tentu saja yang parah dan cukup parah akan berdampak kepada mereka semua. Berdampak baik itu kehilangan materi maupun non-materi. Kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Uluran tangan kita, dukungan
dukungan kita sangat diharapkan mereka. Maka bersama dengan momentum Ramadan ini, mari kita bergandengan tangan untuk meringankan beban mereka, untuk selalu mendoakan mereka. Semoga pasca banjir ini korban terdampak segera bisa move on, segera bisa pulih kembali, bersemangat kembali, bisa melaksanakan aktivitas-aktivitasnya seperti biasa. Yang ketiga adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan Allah di penghujung Ramadan. Dengan diwajibkan zakat fitrah ini, Allah menempa mental kita menjadi mental seorang pemberi, bukan menjadi mental seorang peminta-minta. Jadi ketika kita mempunyai mental seorang pemberi, maka kita tidak akan mudah meminta kepada orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pemirsa yang berbahagia, dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa Ramadan ini mengajarkan kita tidak hanya kita menjadi soleh secara individual, tetapi juga soleh secara sosial. Dua hal ini harus kita perhatikan dan laksanakan untuk menggapai tujuan puasa, yaitu membentuk orang-orang yang bertakwa. Ceramah Ramadan ini akan saya akhiri dengan pantun. Cinta tak bersyarat, dambaan setiap hati. Ceramah Ramadan Fatayat, makanan bergizi untuk obat hati. Cinta yang selalu mendamba, kata anak muda itu bucin. Selamat berpuasa sahabat tercinta, mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.